Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Di sini siapa ketua kelasnya? Mas Rafa ya. Mas Rafa silakan mimpin doanya terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Di sini hari ini ada yang masuk nggak? Oh, masuk semua? Masuk semua ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang seni drama. Ada yang pernah tahu nggak drama itu apa? Ada yang pernah lihat drama nggak? Drama kan kayak film itu ya. Jadi drama adalah karya sastra pertunjukan yang menampilkan beberapa orang untuk menunjukkan karyanya. Nah, di sini ada drama dari daerah Sumatera Utara, yaitu daerah Medan, yang berjudul Legenda Sungai Sampuraga. Nah, di sini ada 3 pemeran, ada majikan Sampuraga dan ibu Sampuraga. Di sini yang jadi majikan itu Mbak Jeje ya. Ya. Terus yang jadi Sampuraganya Mas Rafa. Yang jadi ibunya Mbak Nadine. Udah ya, udah megang kertasnya masing-masing ya. Oke, kita mulai. Pertama ibu dulu ya yang baca, nanti lanjutkan sama kalian. Alkisah, pada zaman dahulu kala di daerah Padang Bola hiduplah di sebuah gubuk reot seorang janda tua dengan seorang laki-lakinya yang bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka setiap hari bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Keduanya sangat rajin bekerja dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang suka kepada mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab, seakan tidak ada jarak antara majikan dan guru. Wahai Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur. Negeri manakah yang Tuan maksud? Negeri Mendaling namanya. Di sana rata-rata penduduk memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dan cara mendulang emas di sungai karena tanah di sana memiliki kandungan emas. Keterangan sama majikan itu melambungkan impian Sampuraga. Sebenarnya saya sudah bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin membahagiakan ibu saya. Cita-citamu sangat mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti. Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya. Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, Raga. Ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini. Ke negeri Mandaling, ibu pemilik ladang itu yang memberitahu Raga bahwa penduduk sana Sejahtera karena tanah sangat subur. Karena usia ibu sudah sangat tua, tapi ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu. Terima kasih Bu. Raka berjanji akan segera kembali jika Raka sudah berhasil.
Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga berpamitan dengan ibunya. Turaga berangkat, jaga diri baik-baik. Jangan terlalu banyak kerja keras. Berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil. Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan sang ibu yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun menyelimuti hati ibu dan anak yang akan berpisah itu. Tak terasa air mata keluar dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa membendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalasnya dengan pelukan yang erat, lalu berkata, Sudahlah anakku, jika Tuhan menghendaki kita akan bertemu lagi. Setelah itu berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Sehari sudah Sampuraga berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Suatu hari sampailah ia di kota kerajaan Bidoli Mandailing. Ia sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah-ramah. Masing-masing mempunyai rumah dengan bangunan yang indah beratap hijau. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertamanya pun langsung diterima. Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya karena ia sangat rajin bekerja dan jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga. Ternyata ia memandang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya, sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putrinya yang terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Bidoli. Raka, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau aku jadikan menantuku? Dengan senang hati Tuan, hamba bersedia menikah dengan putri Tuan. Pernikahan mereka diselenggarakan besar-besaran sesuai adat Mandailing. Persiapan mulai dilakukan 1 bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang akan disembelih disediakan. Gordon sambilan dan gordon baru yang terbaik juga telah dipersiapkan untuk menghibur para undangan. Berita tentang pesta pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita itu, termasuk ibu Sampuraga. Perempuan itu hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang pedagang yang kaya raya. Tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya, sedangkan dia adalah anak seorang janda yang miskin. Barangkali namanya saja yang sama. Walaupun masih ada keraguan dalam hatinya, ibu tua ini ingin memastikan berita yang telah diterimanya. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki untuk menyaksikan pernikahan anak satu-satunya itu. Setibanya di wilayah kerajaan Bidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara gordon sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba ia berteriak memanggil nama anaknya. Sampuraga sangat terkejut mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Tidak mungkin itu suara ibu. Pikir Sampuraga sambil mencari-cari suara itu di tengah-tengah keramaian. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang
Nenek tua berlari mendekatinya. Sampuraga, anakku, ini aku ibumu, nak. Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai anak. Sampuraga, Apa dulu ya? saya bukan jelek. Enak saja kamu mengaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu jelek seperti kamu. Pergi dari sini, jangan mengacaukan acaraku. Sampuraga, anakku, aku ini ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu melupakan ibu? Ibu sudah lama sekali menunggukanmu. Tidak, kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Aku usir nenek tua ini. Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tega sekali mengingkari dan mengusir ibu kandungnya sendiri. Semua undangan yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu. Namun tak seorang pun yang berani menengahinya. Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh dua sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan derai air mata, perempuan itu berdoa. Seketika itu, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal dan hitam. Petir menyambar bersaut-sautan. Tak lama kemudian, hujan deras pun turun, diikuti suara guntur yang menggelegar seakan memecah gendang telinga. Seluruh penduduk yang hadir dalam pesta berlarian menyelamatkan diri. Sementara Ibu Sampuraga menghilang entah kemana. Dalam waktu singkat, tempat penyelenggaraan pesta itu tenggelam seketika. Tak seorang pun penduduk yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu telah berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa batu kapur berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu, juga terdapat dua umbukan tanah berpasir dan lumpur warna yang bentuknya menyerupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap bahwa semua itu adalah penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan oleh masyarakat setempat. Tempat itu kemudian diberi nama Kolam Sampuraga. Hingga kini, tempat ini telah menjadi salah satu daerah pariwisata di daerah Mandailing yang ramai dikunjungi orang. Nah, sudah selesai ya kita membacakan teks drama yang berjudul Legenda Kolam Sampuraga. Berasal dari mana? Medan, Sumatera Utara. Nah, anak-anak, dari apa yang telah kita bacakan tadi, kalian dapat mengambil pesan moral apa aja? Ayo, yang tahu nggak? Bersikap jujur dalam bekerja ya, dalam bertindak. Mas Rafa tahu apa lagi? Tidak boleh durhaka kepada orang tua, betul. Mbak Jece tahu? Rajin, sikap rajin bekerja ya. Rajin bekerja, rajin belajar. Nah, jadi pesan moral yang ada dari drama atau legenda asal mula Kolam Sampuraga ini itu adalah rajin bekerja, terus sikap jujur, tidak boleh durhaka kepada orang tua. Nah, selesai ya pelajaran kita hari ini. Di sini ada yang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Apa sudah paham semua? Sudah ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Ini kertasnya dikumpulkan dulu yuk. Oke. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, ketua kelasnya silakan memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Sekian ya materi tentang drama hari ini.
Terima kasih atas waktunya telah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf apabila ada salah, dan jangan lupa harus tetap belajar dan semangat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.